Selamat datang, para pelajar sejarah dan penggemar masa lalu. Hari ini kita akan menyelami salah satu konflik terpanjang dan paling transformatif dalam sejarah Eropa. Perang 100 tahun. Ini bukan sekadar rentetan pertempuran, melainkan sebuah saga epik yang membentuk identitas bangsa dan mengubah lanskap politik, militer, serta sosial benua. Perang 100 tahun yang sebenarnya berlangsung selama 116 tahun dari 1337 hingga 1453 adalah serangkaian konflik yang kompleks. Inti permasalahannya adalah klaim Raja Inggris atas takhta Prancis dan sengketa atas wilayah feodal. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana suksesi dinasti dapat memicu perang besar. Pada tahun 1328, dinasti Capetian di Prancis berakhir tanpa pewaris laki-laki langsung. Raja Inggris, Edward III, mengklaim takhta Prancis melalui ibunya, Isabella, putri Raja Prancis Philip keempat. Namun, bangsawan Prancis menolak klaim ini, berpegang pada hukum salik yang melarang suksesi melalui garis perempuan. Mereka memilih sepupu Philip keempat, Philip keenam, sebagai raja baru. Selain klaim takhta, ada masalah wilayah feodal yang rumit. Raja Inggris adalah vasal Raja Prancis untuk wilayah Aquitaine, juga dikenal sebagai Gascony, di barat daya Prancis. Ini menciptakan situasi aneh di mana seorang raja berdaulat harus bersumpah setia kepada raja lain. Ketegangan atas kendali wilayah ini sering memicu konflik lokal. Rivalitas ekonomi juga memainkan peran penting. Inggris dan Prancis bersaing untuk menguasai wilayah Flanders, pusat produksi wol yang kaya. Flanders secara resmi adalah vasal Prancis, tetapi secara ekonomi sangat bergantung pada pasokan wol dari Inggris. Perebutan pengaruh di Flanders menambah lapisan kompleksitas pada hubungan yang sudah tegang. Periode awal perang ditandai oleh serangkaian kemenangan gemilang bagi Inggris. Ini adalah masa di mana taktik militer baru dan senjata inovatif menunjukkan keunggulannya di medan perang. Kita akan melihat bagaimana strategi cerdas dapat mengalahkan jumlah yang lebih besar. Perang dimulai dengan kemenangan Angkatan Laut Inggris di pertempuran Sluis pada tahun 1340. Armada Prancis dihancurkan, memberikan Inggris kendali atas Selat Inggris. Ini adalah langkah krusial yang memungkinkan Inggris untuk dengan bebas memindahkan pasukan ke daratan Prancis. Pada tahun 1346, pertempuran Crécy menjadi titik balik. Pasukan Inggris yang lebih kecil, dipimpin oleh Edward III, mengalahkan pasukan Prancis yang jauh lebih besar. Kunci kemenangan adalah penggunaan pemanah longbow Inggris yang sangat efektif. Panah-panah ini mampu menembus baju zirah ksatria Prancis, mengubah wajah peperangan abad pertengahan. Putra Edward III, Edward Sang Pangeran Hitam, melanjutkan dominasi Inggris. Pada tahun 1356, di pertempuran Poitiers, ia berhasil menangkap Raja Prancis, John II. Kemenangan ini semakin mempermalukan Prancis dan menunjukkan keunggulan taktik Inggris. Peristiwa ini memaksa Prancis menandatangani perjanjian Bretigny yang sangat merugikan. Di tengah konflik, Eropa dilanda wabah Black Death yang mematikan pada pertengahan abad ke-14. Wabah ini menewaskan jutaan orang, mengganggu perekonomian, dan memaksa jeda dalam pertempuran. Dampaknya terasa di kedua belah pihak, mengubah demografi dan struktur sosial masyarakat. Meskipun awal yang sulit, Prancis tidak menyerah. Periode ini menunjukkan ketahanan dan kemampuan Prancis untuk beradaptasi, perlahan-lahan membalikkan keadaan melalui strategi yang cerdas dan kepemimpinan yang baru. Ini adalah contoh bagaimana sebuah bangsa dapat bangkit dari keterpurukan. Setelah kekalahan memalukan, Raja Charles kelima dari Prancis, yang dijuluki Yang Bijaksana, mulai membangun kembali kekuatan Prancis. Ia menghindari pertempuran terbuka skala besar dan fokus pada taktik gerilya serta pengepungan. Ini adalah perubahan strategi yang signifikan dari pendekatan sebelumnya. Charles Mammoth
menunjuk Bertrand du Guesclin sebagai Constable of France. Du Guesclin adalah seorang komandan yang brilian, dikenal karena taktik Fabiannya. Ia menghindari pertempuran langsung dengan pasukan Inggris yang kuat. Sebaliknya, ia fokus pada pengepungan benteng-benteng Inggris dan memotong jalur pasokan mereka. Strategi ini secara perlahan mengikis kendali Inggris di Prancis. Pada awal abad ke-15, Prancis dilanda perang saudara antara faksi Armagnac dan Burgundian. Konflik internal ini melemahkan Prancis secara signifikan, membuka peluang bagi Inggris untuk kembali melancarkan serangan besar. Ini menunjukkan betapa perpecahan internal dapat menjadi ancaman serius bagi sebuah negara. Meskipun Prancis mulai pulih, Inggris kembali melancarkan serangan yang menghancurkan di bawah kepemimpinan Raja Henry V. Namun, di tengah keputusasaan, muncul seorang pahlawan tak terduga yang mengubah jalannya sejarah. Ini adalah kisah inspirasi tentang iman dan keberanian. Pada tahun 1415, Raja Henry V dari Inggris meraih kemenangan spektakuler di pertempuran Agincourt. Sekali lagi, pemanah longbow Inggris membuktikan keunggulannya melawan pasukan Prancis yang jauh lebih besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi Inggris untuk menguasai sebagian besar Prancis Utara. Kemenangan di Agincourt memaksa Prancis menandatangani Perjanjian Troy pada tahun 1420. Perjanjian ini menyatakan Henry V sebagai pewaris takhta Prancis dan menyingkirkan Dauphin Charles, putra Raja Prancis Charles ke-6. Ini adalah puncak dominasi Inggris, dengan seorang Raja Inggris yang akan mewarisi dua mahkota. Setelah kematian Henry V dan Charles ke-6, pada tahun 1422, perang berlanjut. Inggris mengepung kota Orleans, yang merupakan benteng terakhir yang menghalangi mereka untuk menguasai seluruh Prancis Selatan. Situasi Prancis sangat putus asa dengan moral pasukan yang rendah dan kepemimpinan yang terpecah. Di tengah kegelapan, muncul seorang gadis petani muda bernama Joan of Arc. Ia mengklaim menerima penglihatan ilahi yang memerintahkannya untuk membebaskan Prancis dari Inggris dan menobatkan Dauphin Charles sebagai raja. Kisahnya adalah salah satu yang paling luar biasa dalam sejarah. Joan of Arc berhasil meyakinkan Dauphin Charles untuk memberinya pasukan. Dengan semangat dan keberaniannya, ia memimpin pasukan Prancis untuk membebaskan Orleans pada tahun 1429. Kemenangan ini secara dramatis meningkatkan moral Prancis. Setelah itu, ia mendesak Charles untuk pergi ke Reims untuk dinobatkan sebagai Raja Charles ke-7, mengukuhkan legitimasinya. Sayangnya, Joan of Arc ditangkap oleh Burgundia, sekutu Inggris, pada tahun 1430. Ia kemudian dijual kepada Inggris, diadili oleh pengadilan gereja yang didominasi Inggris, dan dihukum mati sebagai bidat pada tahun 1431. Meskipun kematiannya tragis, warisannya sebagai simbol perlawanan dan persatuan Prancis tetap hidup. Kematian Joan of Arc tidak menghentikan momentum Prancis. Sebaliknya, ia menjadi martir yang menginspirasi. Prancis melakukan reformasi militer dan politik yang krusial, yang pada akhirnya mengusir Inggris dari daratan Eropa. Ini adalah bukti kekuatan reformasi dan adaptasi. Raja Charles ke-7, yang kini lebih percaya diri, melakukan reformasi militer yang signifikan. Ia menciptakan tentara profesional yang dibayar, menggantikan sistem feodal yang tidak efisien. Ia juga berinvestasi besar-besaran dalam artileri, yang terbukti menjadi senjata penentu di fase akhir perang. Pada tahun 1453, Adipati Burgundi, Philip the Good, meninggalkan aliansinya dengan Inggris dan berdamai dengan Charles ke-7 melalui Perjanjian Arras. Pergeseran aliansi ini adalah pukulan telak bagi Inggris, karena mereka kehilangan sekutu penting dan membuka front baru di wilayah mereka. Dengan tentara yang direformasi dan artileri yang kuat, Prancis meraih kemenangan demi kemenangan. Pada tahun 1450, pertempuran Formigny menandai kekalahan besar Inggris.
3 tahun kemudian, pada tahun 1453, pertempuran Castillon menjadi pertempuran terakhir Perang 100 Tahun. Artileri Prancis menghancurkan pasukan Inggris, menandai berakhirnya dominasi longbow dan era ksatria. Setelah Castillon, Inggris hanya mempertahankan Calais di daratan Prancis. Perang 100 tahun secara resmi berakhir tanpa perjanjian damai, tetapi dengan pengusiran hampir seluruh kekuatan Inggris dari Prancis. Ini adalah kemenangan mutlak bagi Prancis yang berhasil mempertahankan kedaulatannya. Perang 100 tahun adalah lebih dari sekadar konflik militer. Ia adalah katalisator perubahan besar di Eropa. Dampaknya terasa di berbagai aspek kehidupan, membentuk negara bangsa modern dan mengubah cara perang dilakukan. Ini adalah pelajaran berharga tentang evolusi masyarakat. Di Prancis, perang ini secara signifikan memperkuat kekuasaan monarki. Raja Charles VII berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya dan mengurangi pengaruh bangsawan feodal. Di kedua negara, perang ini memicu munculnya identitas nasional yang lebih kuat. Rakyat mulai mengidentifikasi diri sebagai orang Inggris atau orang Prancis, bukan hanya sebagai vasal seorang bangsawan. Perang ini menandai revolusi militer. Pentingnya ksatria feodal menurun drastis, digantikan oleh tentara profesional yang dibayar, dan infanteri bersenjata panah atau tombak. Artileri menjadi senjata yang dominan, mengubah taktik pengepungan dan pertempuran terbuka. Ini adalah transisi dari peperangan abad pertengahan ke peperangan modern. Meskipun feodalisme tidak berakhir secara tiba-tiba, perang ini mempercepat kemundurannya. Kebutuhan akan tentara yang lebih besar dan profesional mengurangi ketergantungan pada sistem vasal. Banyak bangsawan feodal tewas dalam pertempuran, dan kekuasaan mereka beralih ke tangan raja. Perang ini menyebabkan kehancuran besar di Prancis, tetapi juga memicu perubahan sosial. Kelas petani dan pedagang menjadi lebih penting. Di Inggris, perang ini mendorong perkembangan industri wool dan perdagangan, meskipun juga menyebabkan ketidakstabilan politik internal. Perang 100 tahun melahirkan pahlawan nasional seperti Joan of Arc di Prancis, yang menjadi simbol keberanian dan persatuan. Di Inggris, tokoh-tokoh seperti Henry kelima diabadikan dalam sastra dan drama. Kisah-kisah dari perang ini terus menginspirasi dan menjadi bagian integral dari warisan budaya kedua negara. Perang 100 tahun adalah sebuah epos yang mengajarkan kita banyak hal tentang ketahanan, inovasi, dan evolusi masyarakat. Dari klaim takhta yang rumit hingga munculnya pahlawan tak terduga, setiap babak perang ini penuh dengan pelajaran berharga. Ini adalah bukti bahwa sejarah adalah guru terbaik kita, menawarkan wawasan tentang bagaimana konflik dapat membentuk masa depan. Mari kita terus menggali dan memahami peristiwa-peristiwa besar ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah perang 100 tahun, jangan ragu untuk mencari lebih banyak sumber, membaca buku, atau menonton dokumenter. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukasi sejarah lainnya. Mari terus belajar bersama.